Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah minggu lalu libur rilis, akhirnya One Piece chapter ke-978 sekarang rilis juga. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika One Piece chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Seperti yang kalian ingat, kalau setelah Jinbe datang, kelompok topi jerami memang langsung beraksi dan berhasil mengalahkan para anak buah Kaido yang berjaga di pelabuhan, bukan? Dan karena dikatakan kalau para penjaga yang telah dikalahkan oleh kelompok Luffy ini adalah sebagai rintangan berat pertama yang harus mereka hadapi untuk menyerang Kaido, jadi pada awalnya saya kira untuk dapat masuk ke Pulau Onigashima kita akan ditunjukkan lagi dengan sebuah pertarungan. Tapi ternyata hal itu malah tidak terjadi. Karena pada chapter kali ini setelah kelompok Luffy berhasil mengalahkan para penjaga, semua kapal para samurai yang ingin berperang melawan Kaido bisa langsung berlabuh di Pulau Onigashima tanpa adanya pertarungan sama sekali. Dan hal itu bisa terjadi karena ternyata Kanjuro yang telah berhasil melarikan diri dengan membawa Momonosuke bersamanya belum melaporkan tentang kelompok Luffy dan yang lainnya kepada Orochi. Jadi sampai sekarang orang-orang yang berada di Onigashima masih belum ada yang tahu mengenai penyerangan ini. Dan tentunya belum adanya laporan dari Kanjuro pada Orochi ini kalau menurut saya adalah sebuah langkah salah yang diambil oleh Kanjuro. Karena meskipun dia memang berencana untuk mencari dan menangkap Hiyori, seharusnya yang menjadi fokus utama Kanjuro setelah mengetahui kalau rencana Orochi gagal adalah melaporkan apa yang terjadi pada Orochi. Tapi dengan terungkapnya kalau Kanjuro belum melaporkan apa yang terjadi pada Orochi, itu berarti Hiyori sekarang tengah dalam bahaya. Karena dia sekarang tengah diincar oleh Kanjuro. Dan karena Hiyori setahu saya tidak bisa bertarung, jadi saya harap akan ada orang yang dapat melindungi Hiyori dari Kanjuro. Dan menariknya saat orang-orang yang akan menyerang Kaido berhasil berlabuh di pelabuhan Onigashima, akhirnya kita juga bisa melihat aksi Usopp. Karena Usopp yang melihat adanya pengawas yang berada cukup jauh tanpa mendapat perintah dari siapapun langsung melancarkan serangannya. Dan serangan Usopp ini memang sangat efektif untuk digunakan sebagai permulaan serangan tiba-tiba yang mereka rencanakan. Karena Usopp dengan serangan ketapel tanamannya berhasil membuat para pengawas itu tertidur pulas. Jadi dengan begitu meskipun para pengawas berhasil dilumpuhkan, tapi tidak ada keributan yang terjadi. Oleh sebab itu, sekarang dalam kelompok topi jerami tinggal Nami dan Chopper saja yang belum menunjukkan aksinya dalam penyerangan ke Pulau Onigashima. Karena seperti yang kalian ingat sendiri saat Luffy dan yang lainnya mengalahkan para penjaga, cuma trio lemah itulah yang tidak ikut beraksi dan bertarung. Sebelumnya kita memang telah dapat mengetahui seperti apa rencana yang mereka persiapkan untuk menyerang Kaido. Dan seperti yang kalian tahu juga kalau dalam rencana penyerangan ini, dalam rencananya Law telah membuat Luffy dan Kid sebagai pengalih perhatian dan umpan. Dan saya rasa keputusan Law ini memang sangat tepat. Karena bagaimanapun dua orang ini tidak akan mau mendengarkan rencana Law dan akan terus maju ke depan. Oleh sebab itulah kenapa menurut saya Luffy dan Kid memang sangat cocok dijadikan pengalih perhatian dan umpan. Tapi menariknya pada chapter kali ini setelah kapal-kapal para samurai berhasil berlabuh dan semua samurai telah turun dari kapal-kapal yang telah membawa mereka ke Pulau Onigashima langsung mereka tenggelamkan. Dan tentunya kejadian yang satu ini sangat mengejutkan. Tapi ternyata alasan kenapa kapal-kapal ini mereka tenggelamkan adalah karena menurut Kinemon, para samurai memang sudah tidak membutuhkan kapal untuk pulang. Yang itu berarti para samurai ini akan terus bertarung sampai titik darah penghabisan tanpa pernah berencana untuk mundur. Dan selain itu, kalau menurut saya keputusan mereka menenggelamkan kapal-kapal ini juga bertujuan untuk menghilangkan jejak agar jika ada pengawas yang datang di pelabuhan itu, mereka tidak mengetahui akan adanya serangan dadakan dari para samurai. Apalagi Kinemon juga telah menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk merubah pakaian semua orang menjadi seperti para anak buah Kaido. Jadi dengan begitu sekarang semua orang bisa masuk ke markas Kaido tanpa dicurigai kalau sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berencana mengalahkan Kaido dan sekutunya.
Memang benar keputusan para samurai menenggelamkan kapal mereka ini sangat masuk akal jika dilihat dari rencana mereka yang berencana menyerang Kaido dengan serangan dadakan. Tapi kalau menurut saya keputusan ini juga sangat beresiko tinggi, karena bagaimanapun musuh yang harus mereka hadapi adalah seorang Yonko. Dan Yonko yang ada di Pulau Onigashima sekarang juga sudah ada 2 orang, karena Big Mom memang telah menjalin aliansi dengan Kaido. Jadi seharusnya kalau menurut saya para samurai ini tetap harus memikirkan skenario terburuk jika mereka ternyata tidak bisa mengalahkan Kaido dan harus mundur. Tapi mungkin karena menurut Kinemon dan para samurai jika mereka di perang ini tidak bisa mengalahkan Kaido, itu berarti mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk dapat mengalahkan Kaido dan Orochi. Jadi daripada mereka mundur, mereka akan lebih memilih mati terhormat di medan perang. Oleh sebab itulah mereka memutuskan menenggelamkan kapal agar mereka semua tidak lagi akan memikirkan untuk mundur meskipun mereka sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk menang. Kaido dan Big Mom memang telah menjalin sebuah aliansi, dan sekarang Big Mom juga telah ada di Pulau Onigashima. Karena pada chapter yang lalu kita juga sudah mendapat penjelasan kalau Big Mom tengah bersiap-siap dengan mengganti pakaiannya dengan kimono. Tapi meskipun pesta di Pulau Onigashima telah dimulai dan semua anak buah Kaido sudah berkumpul, namun sampai pada chapter kali ini Big Mom beserta anak-anaknya belum juga ditunjukkan. Namun meski pada chapter kali ini kita belum melihat Big Mom beserta anak-anaknya, Queen yang tengah bernyanyi dan menari sembari meneriakkan para tamu yang telah hadir juga telah meneriakkan kalau anak-anak Big Mom telah tiba juga. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan bagi saya adalah karena Queen saat bernyanyi telah meneriakkan kelompok-kelompok yang telah hadir termasuk anak-anak Big Mom, terus kenapa Queen tidak meneriakkan kelompok Numbers? Karena jika kalian lihat sendiri, Apo yang sebelumnya tengah memandu para Numbers saat ini juga telah ada di tempat itu dan tengah memainkan musik. Mungkinkah para Numbers ini ditempatkan di tempat lain? Atau mungkin Queen hanya belum meneriakkannya saja? Ya, siapa yang tahu. Tapi yang jelas dalam pesta di Pulau Onigashima ini telah berkumpul banyak sekali orang kuat yang nantinya harus dihadapi oleh kelompok Luffy dan yang lainnya. Jadi kira-kira siapakah orang pertama yang akan berusaha menghadapi Luffy? Tinggalkan komentar kalian ya. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-978 ini. Pada chapter yang lalu, kelompok Flying Six memang telah sampai di Pulau Onigashima. Namun karena pada chapter yang lalu yang ditunjukkan cuma kaki para anggota Flying Six, jadi waktu itu kita cuma dibuat penasaran oleh Eiichiro Oda. Dan baru pada chapter kali inilah Eiichiro Oda Sensei menunjukkan wajah dari para anggota Flying Six ini. Dan menariknya, ternyata para anggota Flying Six ini memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Kaido, yaitu selain Drake, kelima orang lainnya mereka semua memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Dan nama-nama dari anggota Flying Six ini adalah Sasaki, X-Drake, Black Maria, Woswo, Pac-One, dan Uruti. Dan meskipun sebelumnya Pac-One telah muncul, namun baru pada chapter kali inilah kita bisa melihat wajah asli milik Pac-One. Karena sebelumnya saat Pac-One muncul, dia memang telah berubah ke wujud dinosaurusnya. Tapi yang menarik di sini adalah ternyata para anak buah Kaido ini ternyata mereka saling ingin menjatuhkan meskipun mereka berada di bawah bendera bajak laut yang sama. Karena saat para Flying Six ini diejek oleh Queen sebagai pelawak, mereka semua mendebatkan mengenai siapa yang akan naik jabatan jika saja tiba-tiba Queen tewas. Yang itu berarti para anak buah Kaido ini meskipun mereka di bawah bendera bajak laut Kaido, tapi mereka semua tidak bisa dibilang sebagai rekan ataupun kawan. Tapi sekarang yang masih menjadi misteri adalah kira-kira sekuat apakah para anggota Flying Six ini? Dan apakah semua anggota Flying Six juga merupakan pengguna kekuatan buah iblis Ancient Joan seperti Drake dan juga Pac-One? Ya, untuk sekarang jawaban dari dua pertanyaan itu memang belum bisa kita ketahui. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah nanti saat mereka bertarung dengan para orang-orang yang telah menyerang Onigashima. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-978 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.